Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi dari kelas 11 TPSM. Kali ini saya akan membongkar pada mesin bagian heat cylinder dan mengukur pada komponen-komponen heat cylinder. Kemudian kita siapkan alat dan bahan. 1. Siapkan 1 unit bahan motor. 2. Alat piringan, kunci alfa, kunci setting, obeng setting, dan kunci ring 19, 13, 12, dan 1 kunci L. Dan kita siapkan kunci T ukuran 12, ukuran 8, dan ukuran 10, serta kunci ring ukuran 11, 10. Dan kemudian kita lanjut ke alat ukur. 1. Siapkan mikrometer. 2. Alat ukur filler gig dan penggaris serta jangka sorong. Langsung saja, sebelum kita membongkar, kita harus mengetopkan terlebih dahulu. Langkah pengetopan: pertama, kita buka tutup klep in searah jarum jam. Kemudian kita buka klep X berlawanan jarum jam. Kemudian kita putar poros engkol searah jarum jam dan tepatkan piston pada posisi TMA pada saat langkah kompresi, di mana tanda garis I pada kamsa sprocket garis dengan tanda knock pada silinder heat atau segitiga. Langkah selanjutnya, kita akan membuka tutup penyetel rantai keteng. Sebelum kita membuka penyetel penutup rantai keteng, kita kencangkan penyetel rantai keteng supaya bunyi klik. Menggunakan obeng setting. Setelah sudah, kita buka tutup pada rantai keteng menggunakan kunci L. Setelah itu kita lepas baut. Setelah itu kita ketok-ketok supaya mudah untuk membukanya. Setelah kita membuka tutup pada rantai keteng, setelah itu kita membuka baut pada gear rantai keteng. Sebelum kita membuka baut pada gear, kita tahan dulu kipas terlebih dahulu supaya tidak ikut berputar. Akan melepas gear. Ketika kita akan melepas gear, diusahakan semua berada pada posisi top. Kita melepas gear dengan menggunakan obeng setting. Dicukil-cukil. Oke, selanjutnya setelah kita
melepaskan gear. Selanjutnya kita melepaskan atau membuka baut pada silinder. Kita membuka baut pada silinder dengan cara menyilang. Dan ringnya jangan lupa. Setelah kita membuka baut 4, setelah itu kita buka baut yang duanya lagi dengan menggunakan kunci T8. Setelah itu kita copot bagian heat silindernya dengan cara diketok-ketokkan supaya mudah. Setelah kita membuka pada bagian silinder, kemudian kita akan membuka dan mengukur pada komponen-komponen di dalam heat cylinder. Langsung saja kita ke pembongkaran. Pertama kita melepas baut noken as atau penahan noken as. Kita bongkar menggunakan copot atau lepas menggunakan kunci L. Masih kita copot, kita lepas dulu. Dan inilah komponen-komponennya. Nah, ini adalah namanya plat penahan noken as. Setelah itu kita lanjut mencopot noken as menggunakan baut 12 dan ditarik. Setelah itu kita taruh di piringan. Setelah itu kita akan mencopot pen rocker arm. Kita akan mencopot pen rocker arm dengan menggunakan baut 12 dan piringan atau cakram. Pertama kita masukkan, terus setelah sudah kita cabut atau kita petok-petok menggunakan palu atau bahan dan alat lainnya yang bisa kita ketuk-ketuk. Setelah itu kita taruh dan kemudian kita copot yang satunya lagi menggunakan baut 12. Setelah itu kita akan mencopot atau melepas rocker arm dan menggunakan tangan atau jari dan digoyang-goyangkan. Kemudian kita lepas satunya lagi, yaitu kita lepas pen rocker arm terlebih dahulu, sama menggunakan alat baut 12 dan piringan cakram. Setelah itu kita ketuk-ketuk. Setelah itu setelah itu kita lepas dan kita cabut atau kita tarik. Ternyata masih, dan sekarang sudah kita cabut. Setelah kita cabut, kita lanjut ke pelepasan rocker arm atau mencopot rocker arm biasa dengan cara digoyang-goyangkan. Kita cari rongga-rongga yang bisa kita cabut. Nah, setelah kita cabut, kita akan melepas atau mencopot klep dengan menggunakan kunci T, dan kita didorong atau ditekan. Harus menggunakan tenaga yang kuat.
karena jika tidak kuat akan susah dan tidak akan lepas. Masih kita melepas klep. Setelah itu kita cabut, satunya lagi kita copot. Setelah itu kita ambil klepnya. Setelah itu kita taruh supaya tidak hilang. Setelah kita membongkar pada bagian komponen-komponen pada head silinder, kemudian kita akan melanjutkan ke pengukuran. Yang pertama, kita akan mengukur dengan menggunakan jangka sorong, dan kita akan mengukur kedudukan batang klep dan menggunakan jangka sorong. Kita akan mengukur yang berwarna putih. Setelah kita ukur, ternyata batang klep hasilnya 3,10 mm. Setelah kita mengukur batang klep, sekarang kita mengukur panjang pegas menggunakan jangka sorong. Kita kencangkan dan kita lihat berapa hasilnya. Ternyata hasilnya 3,15 mm. Selanjutnya kita akan mengukur dalam rocker arm, kedalaman rocker arm menggunakan jangka sorong. Ini menggunakan yang bagian kecil. Ternyata ketika kita ukur dan kita baca hasilnya 9,60 mm dan standar diameter dalam rocker arm adalah 10,030 mm. Panjang pegas 35,44 mm dan standar dudukan klep 0,9 sampai 1,1 mm. Setelah itu kita lanjut ke pengukuran mikrometer. Sebelum kita mengukur, kita harus terlebih dahulu mengkalibrasi mikrometernya terlebih dahulu. Ini sudah dikalibrasi ya. Setelah itu kita ukur ketinggian noken as. Noken as tinggi yang in. Setelah saya baca, ternyata tinggi noken as in yaitu 27,30 mm dan standarnya adalah 25,881 mm. Setelah itu kita ukur pen rocker arm menggunakan mikrometer. Dan kita kunci dan kita baca yaitu 10,2 mm. Selanjutnya kita ukur batang klep. Setelah itu kita baca hasilnya, ternyata 5,2 mm. Selanjutnya kita mengukur permukaan head cylinder dengan menggunakan cara persegi dan menyilang.
Ternyata ketika kita ukur tidak ada yang masuk dikarenakan head silindernya masih layak. Jadi kita menuju ke pengukuran menggunakan jangka sorong. Diukur menggunakan jangka sorong. Setelah kita ukur, ternyata hasil dari pengukurannya yaitu 0,03 mm. Setelah itu kita melanjutkan ke pengukuran menggunakan dial kick. Kita tentukan dan dikalibrasi dulu supaya 0. Setelah sudah, kita lihat pada jarum bagian yang kecil mengarah kemana. Setelah itu kita ukur dan lihat. Ternyata berjalan ke arah 2. Berarti ternyata kita baca hasilnya 0,03 mm. Setelah kita mengukur, langkah selanjutnya kita ke pemasangan. Langsung saja kita ke pemasangan. Terakhir, ini langkah terakhir ya. Kita memasang baut penahan knock-on as supaya tidak copot. Langsung saja kita pasangkan pada motornya. Pertama kita masukkan kepala silinder dengan benar dan kita ambil rem ketengnya supaya masuk terlebih dahulu supaya kepala silinder bisa masuk. Setelah sudah, kita memasangkan baut pada kepala silinder. Dengan cara menyilang ataupun seperti biasa. Dan jangan lupa kita pasangkan baut yang 2 yang ada pada samping kepala silinder. Kita kencangkan semua, jangan sampai ada yang kendor. Kita menggunakan kunci T. Kita kencangkan. Kalau sudah kita kencangkan, kita langsung lanjut ke pemasangan gear atau rantai keteng. Sebelum kita memasang gear atau rantai keteng, kita harus seluruh posisi mengencangkan ditopkan settingan baut keteng supaya yang tarik berlawanan dengan sentri. Kemudian kita pasang baut knock-on as yang gear berlawan dengan setrik.
Menggunakan terolas. Menggunakan T12. Setelah sudah Dan kita kencangkan Kita dan topkan. tahan magnet. kembali, dan ketika kita ingin memasang baut Kita putar gear, agar kita tahan kipasnya. Setelah sudah kita kita cek kendorkan baut stasionernya. terlebih dahulu, kemudian kita kendorkan Kemudian tutup nokon asnya. settingan baut rantai keteng. Kencangkan Setelah itu memakai kita kunci tes. pasang penutup Langkah selanjutnya rantai kita keteng. setel klepnya dengan Setelah cara itu mengon kita keras. kendorkan supaya tidak terlalu kencang. Oke kan bagian pin. Kemudian bagian klep X. Sama klep X juga. Oke, dan inilah hasil yang akurat. Setelah sudah kita cek Oke, langkah selanjutnya kita dan tutup, kita tutup klepnya. klep in dan klep X. Dengan menggunakan Setelah itu kita Kunci kencangkan alfa. menggunakan kunci alfa. Kita putar searah Dan jarum untuk jam, yang dan ketika penutup kita klep memutar atau mengencangkan sama. tutup klep X, kita berlawanan. Mungkin ini saja yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Lebihnya terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.